Impian Gus Dur dan Ahok soal FPI akhirnya dieksekusi Jokowi dengan brilian. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Berita mengenai pembubaran dan pelarangan FPI ini masih akan panas selama beberapa waktu ke depan. Tapi ini adalah kabar baik bagi kita. Anggap saja ini masa bahagia dan layak dirayakan dengan semangat pada awal tahun baru ini. Masyarakat banyak yang sudah menginginkan agar ormas ini dibubarkan atau ditumpas habis. Alasannya sudah sering membuat keresahan dan mengganggu kenyamanan. Tapi mimpi ini sering kali berakhir dengan kekecewaan karena tidak kunjung dibereskan, bahkan cenderung dibiarkan. Bukan hanya masyarakat yang ingin FPI dibubarkan, tercatat ada 2 orang yang lantang meneriakan pembubaran FPI ini. Salah satunya adalah Gus Dur. Pembubaran FPI ini adalah impian lama Gus Dur yang belum sempat direalisasikan pada waktu itu. Menurut Guntur Romli, Gus Dur sudah lama ingin FPI bubar. Pembubaran ini dia sebut juga sebagai momentum untuk mendoakan Gus Dur yang tepat 11 tahun lalu meninggal. Doa untuk Gus Dur yang sejak lama ingin FPI bubar, tepat 11 tahun lalu, 30 Desember beliau wafat. Tapi cita-cita dan perjuangan beliau terus kontekstual. Ila ruhi Gus Dur bi syafaati Rasulillah Al-Fatihah, kata Romli. Berdasarkan catatan pemberitaan detik.com, pembubaran FPI tidak menjadi prioritas Gus Dur saat menjadi Presiden Indonesia keempat. Padahal, Gus Dur mengaku sudah 15 tahun berjuang agar FPI dibubarkan. Ketika ditanya kenapa tidak membubarkan FPI saat menjadi Presiden, Gus Dur menjawab, "Orang kerjakan punya prioritas. Prioritas saya untuk menjaga Indonesia tetap satu, tidak terurai," kata Gus Dur. Dia mengaku sudah 15 tahun lebih meminta FPI dibubarkan, tapi tidak ada yang mendengarkannya. "Saya akan lebih berterima kasih lagi kalau FPI dibubarkan. Saya minta agar FPI dibubarkan. Kalau tidak, ya kita bubarkan sendiri. Memangnya hanya pemerintah yang bisa bertindak," katanya. Yang kedua adalah kalian pasti sudah bisa menebak, yaitu Ahok. Keinginan ini mencuat karena FPI bertindak anarkis saat melakukan unjuk rasa, yang berakhir dengan kericuhan yang terjadi saat FPI menggelar demonstrasi menentang Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Jokowi yang menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014 lalu. Prinsip saya, semua ormas yang berlaku anarkistis dan ingin mengubah undang-undang dan Pancasila harus dibubarkan, kata Ahok. Meski begitu, Ahok mengaku pembubaran FPI bukan perkara mudah. Alasannya FPI bukan organisasi resmi dan tak berizin. Mereka tak berizin, kami sedang mencari caranya, kata Ahok. Akan tetapi keinginan ini juga tidak terwujud, karena pada tahun 2016, dia tersangkut kasus penodaan agama yang membuatnya dibui selama 2 tahun. Dan juga lengser dari jabatannya karena kalah dalam Pilkada 2017. Sebenarnya, pembubaran FPI ini agak terlambat. Seharusnya dari dulu FPI ini dibumi hanguskan, petingginya ditindak tegas dan ditampar. Tapi kekecewaan selama bertahun-tahun dibayar pada tanggal 30 Desember 2020. FPI resmi dilarang dan tidak boleh beraktivitas apapun lagi. Dengan demikian, impian Gus Dur dan keinginan Ahok membubarkan FPI terwujud sudah. Keinginan ini dieksekusi dengan baik di masa kepemimpinan Jokowi pada periode kedua ini. Meski awalnya harus sedikit kesal dan ngamuk kenapa FPI ini masih saja dibiarkan. Saya anggap ini adalah bibit momentum yang ditanam pemerintah selama bertahun-tahun. Dan sekarang, waktunya memanen. Nanti saya jelaskan ini di artikel selanjutnya. Gus Dur, Ahok, Jokowi, 3 orang inilah yang patut diberikan acungan jempol. Gus Dur dan Ahok berani terang-terangan menentang FPI, tidak takut dengan ancaman, tidak gentar dengan ulah FPI. Tapi yang paling hebat itu Jokowi. Saya salut. Why? Jokowi tidak lantang menyuarakan pembubaran FPI secara frontal. Diam, kalem. Sampai-sampai saya sendiri beberapa kali kesal dengan beliau. Kenapa diam aja? Ternyata di balik itu, rencana sedang dimatangkan sebelum memberantas FPI. Tahu-tahu bubar. Saya tak menyangka akan resmi dilarang secepat itu. Tapi salut deh buat Pak Jokowi dan jajarannya. Strategi merebus kodok ternyata benar-benar diterapkan. Akhir kata, perjuangan masih belum selesai.
Pelarangan FPI tidak akan serta-merta menghilangkan radikalisme dan intoleransi begitu saja. Akan tetapi, ini adalah sinyal kuat dari pemerintah bahwa FPI bukan siapa-siapa. Levelnya kecil bagi negara. Bagaimana menurut Anda? Ending sempurna, Rizik dipenjara kasus cat mesum, ditulis oleh Alifur Rahman di siwat.com. Melihat nasib Rizik dan FPI hari ini, seperti sebuah keajaiban, 6 orang FPI ditembak mati oleh polisi. Rizik ditangkap dan ditahan polisi karena kasus kerumunan. Tak lama berselang, pesantrennya di Megamendung mau diambil alih oleh negara. Karena ternyata pesantren milik Rizik itu dibangun di atas tanah milik negara. Lalu hari ini, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa FPI adalah ormas terlarang. FPI sebagai ormas sudah dibubarkan. Lalu hari ini, semua kegiatan dan simbol FPI dilarang di tanah Indonesia. Belum selesai sampai di situ, kasus mesum Rizik juga kembali dilanjutkan. Menariknya, kayaknya kali ini Rizik juga akan kena. Kita bisa lihat dari kode alam yang cukup jelas dan mengejutkan. Gisal dan MYD resmi jadi tersangka atas kasus video seks yang sempat viral belakangan ini. Bahwa video seks tersebut dilakukan saat Gisal masih menjadi istri gading. Itu urusan rumah tangga. Tapi yang menarik dari kasus ini adalah dua pelaku, Gisal dan MYD, jadi tersangka. Jika dibandingkan dengan kasus Ariel versus Luna Maya dan Cut Tari, ini agak berbeda. Dulu hanya Ariel yang mendekam di penjara. Alasan hukum perihal perbedaan perlakuan ini pun tidak terlalu penting, karena ini bukan zamannya Ariel, ini zamannya Rizik. Terkait cat mesum, foto telanjang Firza, dan rekaman percakapan hantam-hantaman dengan Rizik yang akan kembali diproses hukum. Pada prakteknya harus menetapkan Rizik dan Firza sebagai tersangka, sekaligus tidak bisa salah satunya, seperti yang dialami oleh Gisal dan MYD. Rizik pernah dipenjara di zaman Megawati, dipenjara lagi di zaman SBY, maka kalau Rizik dipenjara di era Jokowi, sebenarnya itu biasa saja. Masalahnya, kasus hukum yang menimpa Rizik masih belum mampu membuka pikiran pengikutnya. Rizik masih dipuja sebagai orang suci, masih dianggap sebagai manusia sempurna dibanding mantan narapidana. Pembelaan dari pengikutnya, Rizik dianggap dibungkam oleh penguasa, lalu dianggap ulama yang lurus karenanya. Tapi kalau sampai Rizik dipenjara karena kasus cat mesum dengan Firza, maka segala pembelaan yang selama ini dibenarkan oleh ormas terlarang FPI tidak akan relevan lagi. Rizik yang disanjung dan dimuliakan ternyata mesum juga dengan janda, itu intinya. Serangkaian kejadian ini terlihat menakjubkan, mengingat FPI dan Rizik punya backup dari elit dan oknum aparat. Penancapan baliho Rizik di seluruh penjuru negeri jelas orkestrasi oknum aparat. 3,5 tahun Rizik di Arab tanpa bekerja juga berkat dukungan oknum aparat dan elit politik. Tapi hari ini, semua backup tersebut runtuh seketika. Penangkapan Rizik nyaris tanpa pembelaan. Bohir yang biasanya loyal dan cair, kini mendadak bungkam, sehingga aksi-aksi pembelaan terhadap Rizik hanya diikuti oleh segelintir orang-orang tersesat. Baliho Rizik disobek dan dihancurkan. TNI Polri solid bergerak. Menteri Agama diisi oleh Ketua GP Ansor. Jika pada akhirnya pesantren Rizik dirobohkan dan diratakan dengan tanah, lalu Rizik dipenjara karena kasus cat mesum dengan Firza, jelas ini sebuah skenario yang terlalu sempurna dalam politik. Habis sehabis-habisnya. Namun pertanyaannya, apakah ketegasan dan keberanian ini baru muncul setelah Prabowo Sandi dirangkul masuk ke dalam kabinet? Menyisakan dua partai gurem, PKS Demokrat yang tak mampu berbuat apa-apa. Jika memang iya, maka Fadlizon harus ditertibkan mulutnya, agar tidak menebar provokasi atas nama kebebasan berpendapat. Selain itu, Fadlizon adalah kader Gerindra, maka sebagai partai, Gerindra punya tanggung jawab penuh untuk menertibkan kadernya.
Prabowo harus menunjukkan kepemimpinannya. Kalau Fadlizon dibiarkan terus memprovokasi, dari kasus 6 orang FPI ditembak mati hingga pelarangan FPI, maka ini akan menunjukkan betapa lemahnya Prabowo sebagai ketum Gerindra, atau publik akan menilai Gerindra bermain dua kaki sebagai pengkhianat koalisi. Maka jangan heran kalau dalam Pilkada 2020 kemarin hampir semua calonnya kalah. Tapi jika tidak, jika ketegasan dan penertiban FPI ini tidak ada hubungannya dengan masuknya Prabowo Sandi dalam kabinet, ini jadi lebih menarik. Dan kita akan bertanya faktor apa yang membuat seluruh elemen kompak menghabisi Rizik dan FPI. Begitulah kira-kira. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.